Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik. Masih semangat untuk belajar? Semangat. Baik. Harus semangat ya dalam belajar, karena belajar itu adalah menuntut ilmu, mencari ilmu, pengetahuan. Karena ada pepatah mengatakan, belajarlah sampai ke negeri Cina. Itu maksudnya agar memotivasi kita agar terus belajar, karena belajar itu adalah sebagian dari menuntut ilmu, mencari ilmu pengetahuan. Baiklah, sebelum memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama terlebih dahulu kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, materi kita pada pagi hari ini yaitu mengenai teks cerpen. Sebelumnya, apakah kalian pernah membaca atau bahkan menulis cerpen? Membaca. Baca betul. Ya, pasti kalian sudah pernah membaca cerpen ya. Jadi cerpen itu baiklah, di sini ada pengertian mengenai cerpen. Jadi cerpen itu adalah cerita pendek ataupun karya sastra fiksi. Nah, karya sastra fiksi ini maksudnya bahwasanya cerpen itu bersifat khayalan ataupun bersifat imajinatif. Namun meskipun bersifat khayalan atau bersifat imajinatif, tetap harus di dalam cerpen itu tetap harus ada pesannya, amanatnya yang ingin kita sampaikan. Contohnya, ketika kita ingin menulis cerpen, kita membayangkan ataupun kita membayangkan menemukan sebuah cermin ajaib di dalam laci belajar kita di kamar. Nah, kita membayangkan bahwa cermin ajaib tersebut bisa melihat masa depan kita 10 tahun kemudian. Nah, itu kalau di dalam kehidupan nyata itu tidak mungkin. Bagaimana bisa sebuah cermin mengetahui masa depan kita 10 tahun ke depan? Namun di dalam cerpen ini karena bersifat imajinatif atau bersifat khayalan, itu mungkin bisa saja bahwa cermin itu bisa saja mengetahui masa depan kita 10 tahun kemudian sesuai dengan bayangan yang kita inginkan. Baiklah, kembali kepada materi, bahwasanya cerpen itu adalah suatu peristiwa pengalaman tokoh secara singkat, padat, dan fokus pada suatu konflik utama. Nah, cerpen ini biasanya memiliki 500 sampai 50.000 kata sekali duduk. Kemudian, karena tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah memahami unsur pembangun yang ada di dalam cerpen, sehingga nanti kalian akan dapat menulis bagaimana sih cara menulis cerpen ini. Sebelumnya kita ketahui terlebih dahulu unsur pembangun yang ada di dalam cerpen. Nah, unsur pembangun yang ada di dalam cerpen yaitu adalah unsur intrinsik. Nah, unsur intrinsik ini adalah elemen-elemen pembentuk yang ada di dalam cerita dalam karya sastra itu sendiri. Nah, di dalam unsur intrinsik ini terdapat 7 elemen, yaitu yang pertama tema. Nah, ketika kita ingin menulis sebuah cerpen, kita terlebih dahulu harus menentukan tema apa yang akan kita buat dalam cerpen, yang akan kita tulis dalam cerpen kita. Nah, misalnya contohnya kita ingin membuat cerpen tentang persahabatan, tentang keberanian, ataupun tentang percintaan, kita harus menentukan
Sampai masyarakat. sedang sendirian di kamar. Mungkin ya. Apa? Ini dia. Ada. Ada. Pakai kuis seperti Inam tadi. Iya, waktunya udah 11 menit. Sampai berapa? Muslimnya berapa menit? Muslimnya berapa menit? Lebih sebentar. Tidak hanya ada Di rumah. hanya ada dia sendiri. Ini ada di bioskop. Jalan kami ke sini. Enggak. Ada di bioskop. Pas sudah selesai, apakah ada yang ingin ditanyakan dalam lembar kerjanya? Apa? Iya, Bagaimana tuh? Baiklah, apakah ada yang sudah selesai? Nanti sudah. Untuk kelompok 5, silakan dibacakan hasil perkembangan pen yang telah saya buat kampanye. Judulnya bayangan di jendela. Malam itu hujan turun deras, Linda sedang sendirian di kamar. Ia ketakutan melihat bayangan. Awalnya ia mengira itu hanya bayangan pohon, tetapi di luar hanya ada pohon yang tidak bergerak. Linda merasa semakin penasaran dan di sana ia menemukan patung yang berlumuran darah. Ketika Linda menyentuhnya, tiba-tiba ia tersadar dari mimpinya. Baiklah, setelah Linda membacakan cerpen singkat tadi, apakah sudah benar? Benar. Ya, artinya Linda sudah menggunakan imajinasinya membuat cerpen tersebut. Beri tepuk tangan untuk Imam. Baiklah, silakan dikumpul. Baiklah, sepertinya tadi kalian sudah bisa menggunakan imajinasi kalian dalam membuat cerpen. Mungkin itu saja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Itu mengevaluasi kembali bahwasannya cerpen itu merupakan cerita pendek yang bersifat fiksi ataupun bersifat imajinasi dan khayalan. Ketika kita ingin menulis cerpen, kita bisa menggunakan khayalan ataupun imajinasi bayangan kita. Baiklah, untuk menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil hamdalah rabbil alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.